Bunga asa di tengah derita. Karya Monica gelap menjadi terang karena langkah ditambahkan. Guna mengabah matlamat yang idamkan. Selendang, selendang, seraya buku dalam rekaman awan. Walaupun memerankan peran yang berselirap sebagai induk beras, bukan perkara gampang. Untuk apa ya, Bu? Kau itu di rumah hanya babu. Ucapnya si Rai. Andai kata muka dasar wanita tak tahu diri. Kendati itu tak membuat tapak terhenti. Asa teguh untuk tumbuh menjadi insan yang bersemi dan mewangi, dibalut religi dan moral. Persembahan dari kami, pendidikan di bawah Patriarki. Pula memulai pembelajaran, kita awali dengan perkenalan terlebih dahulu. Saya Tresno, lahir tahun 1912. Sekarang 38 tahun. Sudah mempunyai istri, satu anak laki-laki, dan anehnya satu anak perempuan. Bangga dengan bakat saya. Ini begitu hebatnya saya. Untung ada ibu saya yang kerjanya hanya mencuci baju untuk saya. Pernah mereka bertengkar karena bapak memiliki hubungan dengan wanita lain. Tapi maklum, namanya lelaki. Ya, silakan. Bapak kegiatan apa ya, Pak? Untuk hobi, membaca buku agama, berpegang teguh terhadap ajaran Islam di muka bumi ini. Pak Tresno, bagaimana dengan buku yang lainnya ya, Pak? Bagus. Berbicara tentang buku, teringat dari kecil, Bapak menyuruh saya untuk menjadi guru. Jadi, sekarang cita-cita saya sudah tercapai. Guru digugu dan ditiru. Salah satu tugasnya untuk menyampaikan ilmu. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Ya tentunya saya suka berbagai buku karena saya guru. Namun ada buku yang saya suka dan tidak suka. Saya taruhkan terhadap buku itu. Buku ini habis gelap terbitlah terang. Salah satu kutipan yang saya suka, kami anak perempuan tidak boleh mempunyai pendapat. Sedangkan kutipan yang tidak saya suka, bahwa kebahagiaan perempuan yang paling tinggi sejak berabad-abad yang lalu adalah hidup selaras dengan laki-laki. Bagaimana bisa Al-Quran mengatakan
kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Di kenyataan tahun ini, banyak pemimpin perusahaan, pemimpin militeristik, semuanya diperankan oleh laki-laki. Dan untuk kalian siswa perempuan, cukup memerankan peran kalian saja di rumah. Pak, prestasi Ningsih jauh lebih banyak. Dari semester awal, dia selalu mendapatkan peringkat pertama. Aktif di akademik, juga non-akademik. Kalau saya lihat dari data prestasi siswa, dia yang paling unggul. Hei, Budi itu laki-laki yang harus menghidupi keluarganya nanti. Si Ningsih itu palingan akan dijodohkan oleh orang tuanya. Emang si Ningsih sanggup untuk menungguinya? Si Budi kalau misalnya sudah lulus, pasti dia akan memberkahi keluarganya. Si Ningsih kalau sudah lulus, pasti ujung-ujungnya ke dapur lagi. Hei, pendidikan itu ruang untuk berkembang bagi siapapun tanpa melihat gender, Pak Tresno. Pak Tresno, perempuan sekolah tinggi saja seperti melakukan tindakan kriminal. Oh, suami Anda yang benar. Tapi Bu, Ibu kan tahu sendiri. Dari kecil Mira ingin jadi dokter. Mira juga sudah daftar beasiswa. Jadi Ibu gak usah khawatir, Bapak akan marah ke Ibu dan Mira. Bukannya ibu tidak memperbolehkan, Nak Mira. Kamu sudah tahu, ayah kamu akan menjodohkan kamu dengan teman yang kaya raya itu. Hidupmu akan terjamin, Nak. Tapi Bu, Mira juga berhak memilih jalan hidup Mira sendiri. Selama ini Mira berjuang mati-matian tanpa ayah tahu untuk mendapatkan beasiswa itu. Mira ingin tetap jadi dokter, Bu. Bagaimana dengan nenek kakek yang sudah berbangga karena kamu akan segera menikah? Ayah kamu sudah berbangga pada keluarga besar karena kamu akan segera menikah, akan menjadi seorang istri. Kamu harus di sana. Bagaimana? Ah, sudahlah. Mira sudah lelah dengan keputusan Ibu dan Bapak untuk menikahkan Mira. Bu, laki-laki yang akan dijodohkan dengan Mira itu pemabuk. Dia suka pergi ke tempat haram. Mira lihat dengan mata kepala Mira sendiri. Dia hanya punya kekayaan dari orang tuanya. Dia tidak punya pribadi yang baik. Jangan jadi anak pembangkang di mata ayah kamu. Ayahmu sudah membiayai hidup. Siapa suruh Bapak mempunyai anak perempuan seperti Mira? Mira tidak pernah berdoa agar dilahirkan dan mempunyai bapak seperti dia. Dari dulu, Bang Rangga selalu jadi terpenting. Diberi pendidikan bagus, diberi baju bagus, diberi barang-barang bagus untuk sekolah. Sedangkan Mira makan saja seperti dosa di keluarga ini. Dapat bagian dari bapak karena katanya tidak akan pernah menjadi anak yang membanggakan. Padahal di sekolah Mira selalu jadi juara. Mira yang selalu memenangkan perlombaan. Apa bapak pernah melihat Mira? Tidak, Bu. Bapak malah menyepelekan mimpi Mira. Bapak malah menyesal mempunyai anak perempuan seperti Mira. Lalu untuk apa Mira dilahirkan? Untuk mencicipi dan mencicipi baju sama seperti ibu? Untuk tunduk tanpa mempunyai hak sama seperti ibu? Mira, benar
Dengarkan kata ayah. Kamu tidak tahu untung. Contoh saja bibimu itu. Saat usia 16 tahun, dia pergi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja wanita. Setelah 20 tahun, dia menikah dengan laki-laki yang kaya raya. Sedangkan kamu di sini masih sekolah. Dasar perempuan tidak tahu untung. Mau apa pendidikan tinggi-tinggi hingga pada akhirnya tetap saja membebani suami. Mau apa? Mau buang-buang waktu, ha? Tahu kamu, aku jual murah saja. Kak, kamu apa kamu? Kan bu? Apa ini? Raka, kenapa kamu? Kamu penyebabnya. Perempuan pembantah itu ingin merusak rencana Bapak dan akan mempermalukan keluarga kita, Pak. Gak boleh katanya Mira yang cerdas itu, Pak. Pergi kamu, selesaikan urusan dapur. Sebutkan, gak usah berhentikan kamu sekolah. Baiklah, demi kebaikan Mira adikku saya. Itu loh Pak. Katanya Mira itu merasa menjadi orang yang paling cerdas di dunia ini. Katanya Mira itu menyesal dihidupin sama Bapak. Dan katanya Bapak itu tidak adil. Cuman tidak diperbolehkan dia. Dan Mira rela berjuang di belakang Bapak untuk mendapatkan beasiswa pendidikan di jurusan kedokteran. Dasar perempuan dan tahu untung. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu, Mira? Bagaimana Mira tidak kesal? Bapak selalu meninggalkan bibi Mira dan mengutamakan bibi Bang Raka. Selalu memaki Mira kalau berbicara soal mimpi. Ya sudah, Mira buktikan dengan prestasi Mira yang tidak Bapak anggap itu. Bang Raka dan Bang Raka yang hidup jadi baja dibelikan yang itu. Sedangkan harganya mana? Bahkan sekecil apapun Bang Raka yang diutamakan oleh Bapak, harganya mana? 20 tahun Pak, 20 tahun. Harganya mana? Termanja, merokok, membongkar sama seperti yang Mira. Lanjut kurang ajar! Dasar perempuan tak tahu untung. Tunggu pelajaran dari saya, Mira. Ini sudah terlalu lama untuk diselesaikan. Bayangkan, 1 minggu kelompok lain sudah mengerjakan tugas ini dari 3 minggu yang lalu. Sedangkan kita, kan, siapa suruh tidak mendengarkan saya? Saya kan sudah wanti-wanti dari awal. Bagaimana ini? Suruh saja lah Kak ketika itu untuk mengerjakan. Bayar saja dia. Itu kecurangan. Mana boleh seperti itu? Kali-kali untuk curang. Karena bapak saya, ketika kita tidak curang, tidak ada yang namanya kebebasan dan kemenangan. Sudahlah, jangan diambil pusing. Kami bisa kok berusaha semampu kami. Kejar saja target penelitian. Kamu kan sudah banyak ketahuan. Memang kalian bisa. Di negeri ini, komunikasi antar instansi diutamakan seorang laki-laki. Dan di sini, laki cuma ada saya. Kalian tak berdaya tanpa saya. Kami tidak berdaya. Setidaknya kami berusaha. Termasuk berusaha merubah sikapmu yang dari dulu begitu-begitu saja, Raka. Apa Anda tentang hidup saya, ha? Hei, kamu pikir saya tidak tahu kamu bergabung dengan komunitas perjudian setelah pulang dari kampus? Kamu ini merugikan sekali ya, Raka. Bau-bau perjudian dan tidak saran gender sangat melekat. Gemuruh, Mas. Masalah apa Anda dengan saya, ha? Apa kamu bilang? Kamu berbicara seperti itu tidak tahu diri ya? Sudah 1 semester saya mendam semuanya. Apa yang kamu lakukan terhadap saya dan teman-teman saya yang lainnya itu adalah kriminalitas, Raka. Dan semua rata-rata korbannya kami masalah mental. Kenapa ketika saya
saya melakukan hal tersebut, Anda tidak menolak. Artinya kamu sama-sama mau. Bodoh kamu. Mereka diam karena respon terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mulai hal ini? Sendiri kan? Semuanya karena kalian wanita tidak langsung melawan. Mana yang katanya menuntut kesetaraan gender dengan laki-laki? Mana? Bicara dengan orang dengan doktrin matias sepertimu seperti berbicara dengan benda mati. Lihat saja membalas perlakuanmu. Bu, banyakin dong nasinya. Bu, sendoknya belum bersih. Bapak tidak beliin sabun pembersih ya? Bener lah, uang bulanan kan lebih dari itu. Apa? Bu, Mira kemana ya? Menjaga ada. Kamu menagih hubungan bapak atas perbuatan Mira. Mira tidak menghukum ibu ya. Ibu bagaimana Pak? Bapak kulung, udah kemarin malam. Udah Bapak. Sian dia menangis. Lihat orangnya. Tapi Pak, gak tega liatnya. Enak saja. Andai Raka tidak memberitahu bapak saat itu, sudah malu bapak dengan teman bapak, sudah malu bapak dengan kakek nenek. Itu hukuman dari bapak untuk Mira. Lagian kalau tidak seperti itu, bisa-bisa dia melanjutkan aksinya untuk kuliah kedokteran nanti. Hancurlah niat bapak untuk menjodohkan Mira itu. Perempuan itu tidak baik disekolahkan ke ibu. Pak, dinasihati saja. Ibu tidak tega ngelihat Mira. Oh, kemarin saja sudah dinasihati oleh ibu. Mira pernah ngata-ngatain bapak. Sudah Bu, tenang saja. Itu merupakan bentuk kasih sayang Bapak kepada Mira. Oh iya, bapak berencana liburan ke pantai nanti. Wah. Mana? Seru ini Pak. Masak yang banyak ya Bu. Pasti dong, ibu akan masak yang banyak. Ya kan, Bu? Bu? Bukain pintunya. Bu, siapa yang mengetuk pintu? Tenang saja Pak. Nanti juga kalau perlu pasti manggil Bapak. Kakak, surat apa ini? Surat apa, Bu? Raka, apa yang kamu perbuat? Salah paham Pak. Sudah seperti kenyataannya. Bapak bisa jelaskan? Apa yang ingin kamu jelaskan? Sudah jelas di surat itu tertera nama kamu, Raka. Raka tidak benar seperti itu Pak. Lantas apa niatmu? Raka hanya bermain sebagaimana laki-laki pada umumnya. Suruh siapa mereka tidak menolak? Berarti kan mereka juga ada unsur sama-sama mau. Tidak hanya pelecehan seksual. Di surat itu, kamu dinyatakan sebagai anggota komunitas penjudi, Raka. Ini bukan hanya salah Raka, Pak. Tapi ini juga karena Bapak. Disuruh untuk menjadi ini, disuruh untuk menjadi itu, disuruh untuk menjadi penerus Bapak. Raka ini apa? Investasi bagi Bapak dan Ibu, ha? Raka! Sudah. Panggil Mira. Sebelumnya Mira pernah mengatakan ini. Bu, kapan Mira berbicara seperti itu? Saya mendengar. Mira! 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 Ada laki-laki tua. Ada laki-laki keras kepala. Si pembar pemikiran yang selalu mengatakan perempuan tidak sanggup untuk menggapai mimpi besar.
yang selalu turut dengan pepatah, perempuan hanya hidup sampai ia menginjak dapur. Pendidikan negeri ini tidak ada artinya. Bergelut dengan wadah teladan si nenek yang ingin menang. Akhirnya cara pandang yang menang, cara perbudakan yang menang. Sudah bosan dengan takaran perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan. Dan saja kakak keras kepala. Menuduh, hina, menyepelekan sudah terkena tubuhku. Apa keberuntungan yang dilakukan oleh perempuan sepertiku di zaman sekarang? Apa? Keberuntungan di pisau mimpi. Mira yang sudah mati. Tahu semua tentang ia. Tahu tulus dan rapuhnya ia. Kecil hingga mati. Kenalkan, Mira. Mira yang sudah mati. Tahu semua tentang ia. Tahu dendam dan rapuhnya ia. Dari kecil hingga mati. Akan kukenalkan diri ini. Menimang raga yang tulus untuk ibu bapak. Memeluk hati yang putus dari ikatan bapak. Tapi berhaknya aku serahkan kepada Tuhan. Sudah diserahkan kepada Tuhan. Akan saya kenalkan saya. Ledakan raga yang rapuh untuk Bapak Ibu. Gejolak hati yang patah dari bajingan tua bangsa. Bapak saya sendiri. Lihatlah. Sudah sepantasnya aku membuang diri kepada Tuhan. Gejolak hati yang patah dari bajingan tua bangsa. Bapak saya sendiri. Lihatlah. Sudah sepantasnya aku membuang diri kepada Tuhan. Berhasil aku buang diri kepada Tuhan. Mira, tidak pantas kamu terlihat rasa dendam. Tapi marah menyudahkan semuanya. Menyesal kamu di hari nanti. Mira! Sudah sepantasnya kau terlilit rasa dendam. Aku di sini tahu. Kau di sana tahu. Aku tahu menahu tentangmu. Kau adalah diriku sendiri. Tapi aku adalah orang yang menantang patriarki Bapak. Dan kau dia adalah orang yang terdoktrin patriarki Bapak.
sini. Aku terbaring di sini dikarenakan tidak ada keadilan untuk kasihanilah aku. Ingat janjiku untuk menang, untuk melawan semuanya. Tidak, kita hukum Bapak, Ibu, dan Bang Raka. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku yang menang. Aku yang menang. Aku yang menang. Kamu yang kalah. Aku yang menang. 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 Ya. Aku yang kalah. Hidup Mira. Mira, maafkan Bapak, Mira. Maafkan perlakuan Bapak, Mira. Bu, yang mati bukan dia, Bu. Yang mati bukan dia. Yang mati bukan dia, Bu. Yang mati bukan dia. Mira sudah hilang, Pak. Hilang jasadnya, Pak. Mira sudah mati, Pak. Mati dengan mimpinya. Membunuh. Semuanya gara-gara kau. Hati-hatilah, Mira. Hati-hatilah, Ibu. Hati-hatilah pendidikan. Kasihanilah negeri ini. Miraku terkubur dengan mimpinya. Pendidikan di bawah patriarki seringkali membungkam suara perempuan dan membatasi hak mereka. Namun, melalui pendidikan yang inklusif dan setara, perempuan dapat belajar menuntut hak dan menulis takdirnya masing-masing. Pendidikan adalah kunci pembebasan dan hak setiap jiwa. Sehingga kita perlu menumbuhkan semangat perubahan. Namun, melalui pendidikan yang inklusif dan setara, perempuan dapat belajar menuntut hak dan menulis takdirnya masing-masing. Pendidikan adalah kunci pembebasan dan hak setiap jiwa. Sehingga kita perlu menumbuhkan semangat perubahan dan kesetaraan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi.
Ilmu Bagai Pelita, karya Rifa Fatur Rizkia.
halaman, memberikan pelajaran yang jelas. Belajar bukan sekedar bicara, namun bekal penting masa depan kita. Tantangan datang menghadap, kita harus tetap berjalan dengan hati yang lapang. Pendidikan membuat kita benar-benar bebas, membantu pikiran kita menjadi kuat. Menjadi luas. Sajauning pangiritan satebihing lelengkahan tepi mana diri biara ulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita menyentuh kalbu tagagaskan bayang-bayang saban wayah mau tenang ku endahna ku asina